Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hotspot Hendro Saki Podcast. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini edisi yang ke-42 kita akan membahas terkait dengan legalisasi sumur minyak dan tambang ilegal di Aceh. Nah, bersama kita di studio telah hadir orang yang sangat berkompeten untuk menjawab tema yang kita angkat hari ini, Bang Taufik, Siap. Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Aceh. Assalamualaikum Bang Taufik, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Hendro. Ya Bang Taufik, kurun waktu terakhir ini kan kita banyak terjadi polemik dan juga isu-isu terkait dengan tambang-tambang ilegal dan juga rencana-rencana pemerintah yang itu akan melakukan legalisasi terhadap sumur-sumur minyak. Yang berdasarkan catatan kita itu kemarin Dinas SDM Aceh telah meregistrasi sebanyak 1.762 sumur yang tersebar di 3 kabupaten di Aceh. Nah, terkait dengan tambang sendiri kita belum punya datanya berapa banyak yang ilegal, tapi nanti kita akan tampilkan, kita sudah buat flowchart otomatis terkait dengan tambang ilegal di Aceh. Nah, Bang Kadis, ini arahnya kemana nih terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan legalisasi sumur minyak dan tambang ilegal di Aceh? Baik, terima kasih Pak Hendro. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kami dihadirkan di sini, diundang di sini, dan kami sangat senang bisa hadir sini memberikan sedikit penjelasan atau sedikit informasi yang terjadi saat ini, terutama menyangkut dengan tambang minyak masyarakat yang kita sebut itu semua tambang minyak rakyat. Ya, pada hari ini posisinya sesuai dengan surat Menteri SDM terakhir bahwa diminta ke kita ada rencana dari pemerintah ini akan dilakukan legalisasi terhadap sumur-sumur minyak masyarakat yang selama ini baik yang masih di bor atau yang sumur sudah pernah ada. Dan pada tahap terakhir ini kita sudah lakukan di awal bulan Agustus juga kita ada rapat di Jakarta. Kita sudah sampaikan dengan surat gubernur kepada semua kabupaten kota yang ada sumur masyarakat. Itu terutama ada di 4 kabupaten kota. Di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Biren. Oke, 4 kabupaten. Iya, 4 kabupaten. Di antara 4 kabupaten itu, hari ini posisi yang laporan atau penyampaian data-data sumur masyarakat yang sudah masuk ke kita, itu Aceh Timur yang sudah mulai berkembang dengan data-data yang lebih akurat ya. Karena dari hasil pendataan itu semua yang dilakukan oleh kabupaten kota, kita akan sampaikan ke Kementerian SDM. Pada posisi hari ini kita sudah menyampaikan lebih kurang, kalau menurut data yang ada hasil, ada rapat koordinasi kemarin di kementerian, bahwa di Aceh itu ada sekitar 1.700 lebih sumur minyak masyarakat yang tersebar di 4 kabupaten. Di antara 4 kabupaten itu, saat dalam surat kita, karena kita minta surat, kita minta ke kabupaten kota melalui surat Pak Gubernur untuk kabupaten kota menyampaikan data-data sumur masyarakat kepada kita pemerintah Aceh, karena itu akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian SDM. Di antara itu ada Biren, lebih kurang ada 67 sumur yang kita sampaikan pertama. Aceh Timur ada sekitar 870 lebih, Aceh Utara baru sekitar 20 lebih, dan Aceh Tamiang di saat penyampaian pertama itu baru sekitar 8 sumur. Ya. Cuman data di ada kementerian itu Aceh Timur, Aceh Tamiang itu mencapai angka lebih kurang 800-an lebih. 800-an sumur. Dan kita terus berkoordinasi dengan kabupaten kota bersangkutan. Saya juga dengan menghubungi langsung Pak Wakil Bupati Aceh Tamiang untuk
segera dapat melakukan pendataan kembali apakah sumur-sumur yang disampaikan ini benar-benar masih berjalan atau masih berproduksi gitu. Ya, tapi dua Pak, ada yang berproduksi, ada yang tidak berproduksi. Dua-dua kita laporkan, ya jumlah sumur karena kemungkinan juga sumur-sumur yang selama ini dah terhenti produksi bisa diproduksi kembali. Karena ini penting, kenapa? Data yang kita laporkan hari ini akan dilakukan verifikasi kembali nanti Oleh kementerian. nanti dibentuk Satgas. Oke. Nah, kita dilibatkan juga, ada kementerian, ada kita juga, ada dari APH juga. Akan memverifikasi kembali terhadap kegiatan sumur-sumur ini semua, karena ini nanti ada sudah kepastian baru ditetapkan kelegalitasnya. Hari ini yang ada kemajuan Aceh Timur, ya mereka sudah menyampaikan juga beberapa, karena dalam pengelola sumur-sumur masyarakat ini nanti setiap kabupaten kota diminta menyampaikan perusahaan pengelola. Per kabupaten itu menyampaikan ada minimal satu koperasi, satu MKM dan satu BUMD per kabupaten masing-masing. Ya. Dan nanti itu semua akan kita laporkan, sampaikan ke pemerintah pusat melalui surat Pak Gubernur. Oke. Artinya ini kan yang awalnya ilegal, kemudian ditetapkan jadi sumur legal, kemudian ini nanti dikasih ke kabupaten atau gimana teknisnya? Apakah diserahkan kembali kepada rakyat yang selama ini mengurusnya secara ilegal, atau diserahkan kepada koperasi-koperasi, atau seperti apa? Jadi gini, dari hasil penyampaian, dari hasil pendataan ini semua, nanti dibuat. Memang hari ini belum ada teknis pelaksanaan, tapi sudah mulai disusun. Kemarin waktu kita rapat di kementerian, koordinasi di kementerian, bahwa ini teknis pelaksanaan akan dikaji kembali. Tadi diajak bersama bagaimana sistemnya. Namun posisinya terhadap sumur-sumur masyarakat ini yang melaksanakan pengeboran atau segala macam itu tetap masyarakat. Cuman di bawah koordinasi nanti dibagi apakah ini ada ditunjuk BUMD ini, yang terus UMKM ini, terus yang koperasi yang ini. Istilahnya sebagai holdingnya. Sebagai holdingnya. Ya. Tapi yang kelola itu semua tetap masyarakatnya. Itu tidak diambil kelola oleh koperasi. Cuma di bawah komando koordinasi dengan. Tapi kan tentu kan banyak tantangannya nih Bang ya, tantangan dan juga perlawanan dari masyarakat yang selama ini mungkin merasa sudah nyaman menikmati sumber-sumber yang ilegal ini kan lebih nyaman. Karena ketika nanti dilegalisasi kan masyarakat mungkin hanya dapat upah, apa istilahnya, saya lupa, upah angkut atau apa gitu. Nah, itu ada ini tidak Pak, perlawanan nggak di lapangan? Tidak, karena sebenarnya dengan legalisasi yang akan dibangun ini juga membuat kenyamanan di masyarakat sendiri. Pemerintah kan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah hanya mengelola ini agar ini dapat dilaksanakan dengan baik. Keamanan mereka juga nanti akan diperhatikan dalam si penambangan. Dan semua minyak-minyak yang dihasilkan masyarakat akan ditampung oleh pemerintah. Jadi saat ini kan mungkin penjualannya kelepas Pak. Jadi nanti akan dikoordinasikan. Jadi penjualannya apakah misalnya ke Pertamina nanti Pak. Yang beli minyaknya Pertamina, karena program ini salah satu juga program nasional karena saat ini kota yang ditetapkan oleh pemerintah kan masih berkurang Pak. Dengan adanya legalitas ke masyarakat, dikoordinasikan bahwa hasil-hasil minyak ini dapat menjadi kota pemerintah. Jadi dengan penjualan ke Pertaminanya, melalui dikoordinasikan dengan tadi diberi tugas ke koperasi, BUMD mereka. Sedangkan yang pelaksanaan tetap masyarakat. Ya, karena kan selama ini yang kita dengar kan banyak sekali informasi atau ini biasanya kebanyakan sumur-sumur ilegal itu ada di backing ini, di backing ini, di backing ini. Tentu ketika ini ingin kita resmikan, otomatis kan akan banyak orang yang kehilangan sumber-sumber pendapatan ilegal. Artinya kan pasti ada tantangan dan kendala di situ kan yang dihadapi oleh pemerintah untuk melakukan kerja-kerja legalisasi ini. Itu ada nggak ada perlawanan? Sampai hari ini yang belum ada Pak. Karena nanti dalam pelaksanaan juga
itu keterlibatan antara pemerintah juga, kepolisian juga dilibatkan di situ, semua aparat penegak hukum ya akan terlibat dalam verifikasi juga akan dilibatkan oleh Untuk pemerintah. tata kelola ini dilibatin Iya. semua lah gitu ya. Siap. Oke. Nah, ini setelah semua dilegalkan, ini arahnya sebenarnya kemana nih Bang? Mau dibawa kemana nih setelah ini legal semua, resmi ini, apa yang mau dicapai sama pemerintah Aceh dari legalisasi? Dari legalisasi ini, pertama seperti disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Gubernur juga ingin bahwa masyarakat kita dapat melakukan kegiatan aktivitas pertambangan itu secara legal. Jadi juga membuat masyarakat lebih nyaman dalam berusaha. Jadi mereka tidak dikejar lagi oleh ketakutan yang nggak mesti didapat oleh masyarakat. Resiko juga Resiko. Jadi kemarin juga dalam rapat koordinasi dengan kementerian, salah satu yang hadir juga Pak Bupati Aceh Timur, beliau juga langsung menyampaikan ke menteri bahwa mohon perhatikan kepada rakyat. Penambang keselamatan mereka, cara mengompor yang baik. Karena jangan nanti setelah sumur-sumur menjadi legal, jangan masyarakat menjadi korban dari kegiatan tambang ini yang karena kan ini resikonya sangat tinggi ya. Dan beberapa kurun waktu terakhir kan banyak sekali korban-korban tuh, puluhan yang meledak gitu Bang. Nah kemudian kalau dari sisi benefit, selama ini kalau ilegal kan pemerintah nggak dapat apa-apa. Kalau ilegal, kalau jadi legal ini kita dapat apa nih Bang? Kita akan dapat seperti disampaikan dari jatah minyak PDBH kita juga akan bertambah dengan karena produksi minyak masyarakatnya akan tercatat Pak. Ya akan tercatat oleh pemerintah. Karena dia akan keluar kalau nggak salah kami hari ini disampaikan kemarin ini semua minyak masyarakat akan kembali dibeli oleh Pertamina. Jadi dari hasil itu semua tercatat dan nanti kita juga dapat dana perimbangan yang lebih tinggi. Yang selama ini itu tidak tercatat lepas. Jadi masyarakat nyaman, pemerintah juga dapat. Artinya berkontribusi terhadap lifting migas kita, Bang. Iya. Oke. Nah, targetnya kapan nih selesai, Bang? Kalau targetnya memang ini kami Pak hari ini pada posisi kami sudah di tanggal 15 Agustus kemarin sudah menyampaikan lagi ke kabupaten kota melalui surat Pak Gubernur agar segera menyampaikan lagi atau melakukan pendataan lagi. Jadi jangan sampai ada sumur-sumur masyarakat yang ketinggalan belum kita laporkan. Ya, karena ini kalau kita akan berkoordinasi terus dengan kabupaten kota agar segera dapat disampaikan dan kita akan segera menyampaikan lagi ke kementerian. Karena ini masalah minyak ini kan nanti koordinasi dengan kementerian, Pak. Jadi targetnya memang dari hasil rapat kemarin diusahakan secepat mungkin dalam tahun ini bisa selesai nih, Pak. Tahun 2025 bisa selesai semua ya. Iya, karena target pemerintah itu juga untuk memenuhi kota produksi minyak nasional. Oke, kalau Dinas SDM sendiri punya hitung-hitungan nggak, Bang? Kalau ini semua legal itu berapa produksi yang dihasilkan? Kita secara detail belum bisa mungkin kita hitung. Estimasi mungkin. Cuma kita kan dari hasil pendataan sumur-sumur nanti kan baru kita dapatkan jumlah sumurnya, Pak. Dari jumlah sumur baru kita dapat estimasi kira-kira berapa yang dihasilkan. Kalau posisi hari ini kan kita belum juga. Jadi kita belum tahu ya. Kalaupun ini legal kan kita dapat berapa sih? Iya. Oke Bang, kemudian selain bicara tentang sumur minyak ilegal, Mualim kan Gubernur Aceh dalam beberapa kesempatan itu kan bicara tentang legalisasi tambang ya. Siap. Tambang, baik itu tambang mineral ya, dan dalam beberapa kesempatan juga Mualim selalu mendorong agar proses legalisasi ini nanti muaranya itu ada pembentukan tambang-tambang rakyat yang nanti dikelola oleh apakah bentuknya koperasi atau apa itu. Nah, selama ini kan di Aceh kan dari data yang kita miliki itu kan ribuan tambang ilegalan itu dikelola tidak secara profesional, bahkan mencemari lingkungan. Tidak hanya mencemari lingkungan, juga itu merugikan yang seharusnya itu jadi pendapatan daerah itu kan tidak ada yang masuk ke daerah. Nah, kalau terkait dengan sumur tadi progresnya sudah ada gitu. Terkait dengan tambang ini gimana?
Terkait dengan tambang, Pak Gubernur juga di awal pelantikan beliau juga menyampaikan itu Pak ya. Beliau ingin bahwa tambang-tambang ini dikelola dengan baik. Beliau juga ingin mengembangkan WPR, wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan Iya. rakyat, oke. Ya. Dan hari ini posisi kita sudah juga menyurati Pak Bupati, para bupati yang wilayahnya ada tambang, ya, terutama yang berpotensi terhadap tambang rakyat. Dan progresnya hari ini baru 2 kabupaten kota yang sudah menyampaikan data calon wilayah pertambangan rakyat, Pak. Jadi BIM pertama sangat cepat kemarin Aceh Barat. Dan hari ini Aceh Jaya juga sudah masuk surat ke kita. Saya kita berharap juga PD, ya PD juga Nagan Raya, Aceh Selatan dan lainnya agar segera menyampaikan ke kita, ya rencana lokasi tambang rakyat. Karena kita tahu bersama Pak Hendro bahwa memang di Aceh informasi yang kita dapat, ya. Memang belum ada laporan resmi yang masuk ke kita, tapi informasi yang kita dapat bahwa banyak sekali tambang-tambang ilegal yang terjadi ya, ya yang di daerah kita, terutama di Pantai Barat dan Pidi ya. Namun oleh itu memang seperti sampaikan Pak Gubernur bahwa itu semua akan kita jadikan tambang-tambang rakyat. Makanya tadi kita butuh usulan dari Bupati, karena regulasi tambang rakyat pertama memang diusulkan oleh kabupaten kota kepada Pak Gubernur. Benar. Iya, kita dari Gubernur nanti hari ini seperti Aceh Barat kita sudah sampaikan ke Badan Geologi, Kementerian SDM, prosedur karena tambang rakyat ini kan Pak harus ada persyaratannya juga. Dia minimal punya potensi. Memang sebenarnya kita tahu kalau rakyat udah menambang pasti ada potensi, tapi harus dipastikan bahwa ada potensi. Kemudian dari hasil saya sampaikan, Badan Geologi akan melakukan survei misalnya, survei potensi. Karena kenapa Badan Geologi? Karena hari ini untuk survei kan tidak ada kewenangan di pemerintah Aceh. Hari ini survei untuk pertambangan ada punya kewenangan di Badan Geologi. Jadi, tapi kita juga pernah melakukan sedikit investigasi lah di sejumlah daerah, terutama di Aceh Jaya dan juga di daerah Nagan Raya. Ya. Itu banyak sekali memang praktek-praktek pertambangan ilegal di kawasan itu kan. Siapa? Tidak dikelola secara modern, tidak dikelola secara profesional, dan itu menggunakan bahan-bahan yang itu memang berpotensi mencemari lingkungan itu sendiri gitu. Nah, Dinas Pertambangan sendiri punya data yang konkret nggak Bang? Berapa banyak sih tambang ilegal di Aceh ini? Data konkretnya. Karena gini Pak ya, secara tupoksi sebenarnya pemerintah pada intinya mengelola regulasi pertambangan. Kita ada informasi terhadap tambang-tambang ilegal tersebut. Cuman data konkretnya kita belum ada karena kita berdasarkan informasi dan laporan kita akan kunjungi juga ke lapangan. Oke, kita ada kita ada menggrab data pertambangan petia itu dari Dinas SDM. Mungkin bisa ditampilkan skedus nih. Itu di sejumlah pertambangan ilegal. Ini kita yang sudah grab, kita sudah tarik pertambangan ilegal di sejumlah kabupaten kota. Ini kan luasan areanya kan sangat banyak sekali nih, dan itu tersebar. Ini ada data dari Walhi dan juga ada data dari Dinas SDM sendiri. Ini kan tersebar di berbagai kabupaten. Itu yang paling besar itu kan dari Nagan Raya, di Aceh Barat dan juga di Pidi. Nah, ini semangat dari Gubernur Aceh kan mau mewujudkan wilayah pertambangan rakyat. Ya. Konsep untuk melakukan ini kan semuanya ilegal ya. Ilegal ini yang terhadap peti nih ya. Data peti kita, tambang ilegal, peta tambang ilegal.
ini arah dari Dinas SDM sendiri untuk melakukan legalisasi dan menetapkan WPR dari jumlah yang ilegal ini rencananya gimana Bang? Ini kan sayang sekali Bang. Kita bahkan pernah kita turun lapangan itu kan banyak sekali Bang ya. Ya. Lahan-lahan yang rusak, hutan ditebang. Bahkan kita pernah turun tuh di mana ya, di Aceh Jaya, Aceh bukan di Aceh Jaya. Jaya, dia mau tembus ke PD itu. Aceh Nagaraya. Gempang. Daerah Gempang ya. Iya. Itu malamnya bahkan kayak siang tuh, terang luar biasa tuh. Luar biasa memang potensinya nih. Benar Pak, jadi kita banyak, jadi gini Pak, itu Pak kami jelaskan bahwa tambang-tambang ini terkadang ini Pak, ada dia lakukan tambang ilegal itu, ada di berbagai macam tempat, makanya tadi kita minta Bupati untuk menyampaikan data-data itu ke kita, ya, data yang rencana kabupaten kota memang nggak atas dorongan provinsi karena kewenangan pertambangan ada di provinsi. Kita berkoordinasi dengan para bupati agar segera menyampaikan data-data tambang. Cuman untuk tambang, untuk wilayah tambang kan ada kategori juga Pak. Misalnya gini, salah satu persyaratan untuk tambang rakyat, dia mempunyai cadangan pastinya, ya. Kemudian dia juga ada luasannya, ya 100 hektar satu lokasi ya, ada luasannya. Terus juga dia harus menyebutkan komoditasnya apa, harus pasti. Kemudian dia memenuhi kriteria pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut. Karena ada kalanya kadang Pak, dia berada dalam kawasan hutan lindung. Kalau kawasan hutan lindung itu sebenarnya kan nggak boleh nambang. Tapi faktanya hari ini banyak ditambang. Iya, makanya. Bahkan kita melihat tidak hanya rakyat yang terlibat situ. Siapa Pak? Siapa yang terlibat tuh. Jadi kadang-kadang kita mikir ya, kok bisa di sini sampai beko bisa naik puluhan, 20-an gitu. Bahkan ada banyak orang yang membackingi usaha-usaha itu di depan mata kita gitu loh Pak. Sebenarnya kan dalam aturan juga disebutkan gini Pak ya, mungkin dapat sedikit kami jelaskan bahwa kegiatan pengawasan dan penindakan itu kan ada di pihak APH ya Pak. Jadi memang kita berkoordinasi dengan pihak APH selalu. Cuman itu memang tidak di dalam kewenangan kita. Ya. Makanya hari ini sesuai dengan sampaikan Pak Gubernur juga, kita ingin mendorong itu semua itu bisa menjadi tambang legal ya, dengan dengan metode tambang rakyat tadinya. Namun hari ini memang ada juga tambang-tambang rakyat yang berada dalam wilayah UP orang. Ya, itu juga kendala. Kalau dalam wilayah UP orang kan kita nggak bisa menetapkan dia ke dalam wilayah pertambangan rakyat juga, Pak. Memang nanti mungkin kita juga berkoordinasi dengan pemegang IUP sendiri agar memberi kesempatan kepada masyarakat melakukan penambangan dengan hasil yang untuk mungkin hasilnya bisa istilahnya dengan dia dapat hasil begini, dia sampaikan ke perusahaan, nanti akan dibayarkan oleh perusahaan yang karena umumnya kan tambang-tambang rakyat yang komoditas emas, Pak. Emas. Iya. Betul, emas. Jadi ada juga kendala kita yang berada dalam wilayah hutan lindung. Oke, tapi tadi Abang kan menyampaikan bahwa ada wilayah potensi ya sebelum ditetapkan. Nah, kalau bicara potensi tentu Dinas SDM kan sudah punya data ya terkait dengan berapa sih kandungan emas di wilayah ini, berapa sih kandungan emas di wilayah ini, itu punya catatan. Karena dapat kita jelaskan Pak ya, untuk mendapatkan data pasti itu, memang butuh eksplorasi Pak. Ya potensi ini kan. Ya potensi ada. Cuman untuk memang banyak emasnya itu ya, yang banyak orang. Umumnya yang lakukan penambangan seperti itu kan emas Pak, komoditasnya emas. Karena kalau nggak emas mungkin mereka juga nggak nambang ya, karena emasnya kan kita tahu bahwa harganya juga lumayan, hasilnya juga dapat ya. Cuman kenapa itu persyaratan untuk ditetapkan di wilayah pertambangan rakyat kan harus tahu dulu Pak potensi yang bukan potensi itu cadangan yang ada di situ lebih kurang. Makanya tadi prosedur tadi Pak kita sampaikan ke Badan Geologi agar mereka segera melakukan survei
survei potensi yang ada di kawasan itu untuk bisa ditetapkan ke wilayah pertambangan rakyat. Karena setelah ada penetapan itu baru kita kembalikan ke kabupaten kota untuk Fungsi pengawasan ada nggak di Dinas SDM? Pengawasan. kita pemantauan pengawasan ada di kita. Pengawasan tidak, bukan penindakan, Penindakan tapi nggak di pengawasan. kita, Pak. Kan? Artinya ketika diawasi melihat ada kegiatan-kegiatan tambang Iya. ilegal kan Iya. bisa melakukan koordinasi kan Iya. dengan aparat penegak hukum. Ya, Nah itu pernah dilakukan nggak? ada Pak. Ada. Kita juga berkomunikasi Dan dengan ada tindakan setelah dilaporkan. dan ini rencananya ke depan nih Pak Andro, Pak kami sampaikan mungkin dalam bulan awal September ini kita akan buat FGD dengan jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga akan buat FGD mengundang kabupaten kota. Oke. Itu kemajuan yang akan kita sampaikan nanti lagi. Karena Karena pada ini intinya Mas, kan kasus tambang ilegal nih itu kan bukan hari ini terjadi, itu sudah bertahun-tahun. ya, di pada depan mata intinya kita. pemerintah seperti sampaikan Pak Gubernur ingin membuat masyarakat nyaman. Masyarakat punya kesempatan berusaha untuk mencari nafkah. Yang hari ini kita tahu bahwa masyarakat di kampung juga mungkin dalam hal pendapatan juga agak kesusahan Pak ya. Nah, tapi walau memang kita tetapkan tambang rakyat ini ada persyaratan-persyaratannya yang harus kita penuhi. Dan kita juga ini dalam penetapan wilayah tambang juga terlibatan Dinas Lingkungan Hidup juga sangat besar karena tambang wilayah hutan itu kan kewenangannya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Potensinya ada di SDM memang. Cadangan untuk emasnya di SDM dan kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup juga nanti. Karena kalau yang punya wilayah ini, wilayah hutan ini kan dinas kehutanan Pak ya. Kecuali ada potensi situ baru masuk SDM situ. Dan kita akan berkoordinasi juga dengan dinas kehutanan. Iya. Dan saat ini baik itu tambang tadi sumur masyarakat, tambang ilegal, karena kewenangan penindakannya juga ada di kepolisi, bukan hanya di APH. Kita terus berkoordinasi dengan mereka, Pak. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, ketika dilakukan proses pengawasan, Dinas SDM melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sudah berapa banyak yang ditindak terkait dengan tambang-tambang ilegal ini? Kalau penindakan pastinya kita belum dilaporkan ke kita. Tidak dilaporkan kembali ya? Belum dilaporkan ke kita, Pak ya. Atau Karena jangan-jangan- memang di kita ada kadang-kadang dimintai oleh pihak pengadilan atau sebagai ahli sebagai ahli tentang apa istilahnya saksi ahli, terkait dengan tindak pidana tambang-tambang ilegal tadi. ya. Ini banyak ribuan tadi Bang. Atau jangan-jangan kita menikmati yang ilegal-ilegal nih enggak? Kalau pemerintah ini nggak dapat apa-apa. Makanya kita juga mendorong sebenarnya ini tambang ini dapat legal. Nanti ujung-ujungnya kan juga pemerintah akan dapat pendapatan. Betul. Ya. Itu kalau bicara resmi. Iya. Tapi ketika tidak ada upaya atau tindakan-tindakan kita untuk melakukan penertiban, tidak ada upaya kita untuk melakukan legalisasi, ya artinya seolah-olah kita nyaman dengan kondisi tidak legal ini. Ketika rasa nyaman itu kan akan banyak lahir sekali pertanyaan, jangan-jangan ini udah banyak setoran nih dari para pekerja tambang ilegal. Ya itu kan pertanyaan-pertanyaan nakal gitu kan, pertanyaan-pertanyaan liar. Sebenarnya dengan langkah-langkah awal kita melakukan rencana untuk wilayah tambang rakyat ini, salah satunya kan itu juga Pak, dalam rangka penertiban tambang-tambang yang ada. Nah, itu muaranya kan ke sana nanti Pak. Jadi memang langkah yang kita ambil hari ini dan kita akan terus berkoordinasi dengan karena secara teknis memang kewenangan pengelolaan tambang ada di Aceh. Tapi secara teknis kita tetap mengacu pada koordinasi dengan Departemen Kementerian SDM karena teknis tambang juga kita terlalu berkoordinasi dengan mereka. Memang secara kewenangan pengelolaan, perizinan segala macam ada di kita. Oke. Kalau saya seorang investor mau ngurus tambang sama Bapak ini apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kalau dia ngurus tambang, pastinya dia minimal dapat informasi ada nggak komunitas yang dia inginkan. Ada cadangan. Ya. Oke. Kemudian kalau kita SOP di kita Pak, dia berkoordinasi dengan pusat dengan desa tersebut. Oke. Dia harus melengkapi rekom dari kepala desanya. Kepala desa. Kalau dia berada dalam wilayah 2 desa atau lebih, berarti rekomnya lebih dari 1 desa. Oke.
dan juga dia kemudian naik lagi ke tingkat kecamatan, Oke. mendapat rekomendasi dari camat. kecamatan. Ya. Setelah itu mereka mengajukan mungkin ke DMPTSP di kabupaten kota untuk mendapatkan penghasilan tata ruang dari PUPR dan terakhir keluar Reka Bupati. Setelah mereka keluar Reka Bupati, dia ngajukan ke kita Pak untuk melakukan pencadangan wilayah. Pencadangan wilayah. Nah. Dinas SDM menerbitkan Pencadangan wilayah. pencadangan wilayah dan rekomendasi teknis atau apa? Belum, Nggak ada. belum. Pak. Oke. Jadi pencadangan wilayah dapat kita terbitkan juga kalau rekom itu terpenuhi. Oke. Kalau itu salah satu dari itu tidak dipenuhi, kita juga nggak akan keluarkan Pak. Itu tahapan pertama. Setelah itu kita itu dalam penjaringan wilayah juga kita hanya memberikan waktu 3 bulan Pak, 3 bulan. 90 hari. Ya, semenjak tahun 2024 kita ngatur itu, kita berikan kesempatan mereka, waktu mereka itu 90 hari atau 3 bulan untuk mereka lakukan pengurusan izin eksplorasi. Kalau dalam 3 bulan mereka tidak ngurus izin atau ke tahapan selanjutnya, itu rekom pasti penjaringan itu otomatis berakhir. Ya. Untuk dia pengurusan izin eksplorasi, dia juga tidak membutuhkan banyak waktu. Rekom tadi tetap dilampirkan kembali karena pengajuannya melalui DMPTSP, tidak lagi langsung ke Dinas SDM. Dia mengajukan ke DMPTSP dengan melampirkan itu semua, profil perusahaan juga dia lampirkan, ya dengan peta lokasinya, dengan rekom tadi. Dari DMPTSP menyampaikan ke SDM, alurnya SDM mengeluarkan rekom teknis partek. Jadi beberapa hari, mungkin kita kalau memang lengkap cepat Pak. Kita kalau batasan waktu 14 hari paling di kita. Gratis itu ya? Nggak perlu bayar? Nggak perlu bayar. Ada kewajiban dia bayar. Dia bayar per tahun. Itu masuk ke kas daerah. Langsung ke rekening daerah? Iya. Karena dalam tadi Pak, dalam kita terbitkan tadi pencadangan wilayah, itu kita sampaikan juga, dia menyetor kesungguhan, dana kesungguhan. Jadi saat dia ngajukan eksplorasi, dia sudah melampirkan pembayaran dana kesungguhan dititipkan di bank pemerintah. Oke, jumlahnya 4 juta dolar, 5 juta Dia dolar, jumlahnya tergantung luasan wilayah. Kalau dia ngambil 1.000 lebih rendah daripada yang orang ngambil 2.000 karena pembayarannya standar 30.000 per hektar itu. Itu komitmen untuk Bukan berinvestasi berusaha ya, komitmen dia dan kewajiban yang kewajiban ya. Nampak bahwa mereka ini bukan perusahaan odong-odong lah. Iya. Gitu. Malah sebelumnya Pak, itu kemarin sebelum bulan Agustus itu ada lagi pembayaran PKKPR dari kementerian, dari Badan Pertanahan. Tapi hari ini dengan keluarnya surat dari Presiden ya, itu sudah dibatalkan, maksudnya untuk eksplorasi belum wajib bayar PKKPR. Tapi sebelumnya wajib, tapi PKKPR itu akan dibayarkan nanti saat dia mengajukan izin produksi. Dengan luasan masing-masing dihitung per hektarnya 500.000. Oke. Itu tapi PKKPR itu menjadi masuk ke kas negara, tidak ke kita. Ya kalau bicara pertambangan mineral memang umumnya yang ilegal itu memang emas mah. Kalau bicara pasir besi dan sebagainya itu kan rata-rata kan rata-rata yang ilegal itu emas, tanah timbun dan pasir. Gitu. Ya. Karena perusahaan atau yang gunung besar yang kita ketahui yang tercatat itu kayak di Linge itu sudah ada Linge Edge Mineral itu kan. Linge Mineral Resource. Linge Mineral LMR, kemudian PT Gayo Mineral Resource. Gayo Mineral Resource itu yang secara perusahaan ya. Iya. Yang memang investasi besar mereka. Iya, karena dia juga kontrak karya itu Pak, izinnya keluar di pusat. Dari pusat. Nah, karena luasan wilayahnya juga di atas 5.000 hektar. Oh, kalau di atas 5.000 hektar tuh Karena kewenangan pusat ya? Iya. Karena dengan undang-undang pemerintah Aceh, jadi dalam undang-undang kan diberikan kewenangan pemerintah Aceh dalam. Karena daerah lain tidak ada, Pak. Provinsi lain tidak ada kewenangan. Aceh, khusus Aceh ada kewenangan karena ada UPA. Jadi pemerintah Aceh bisa mengeluarkan izin izin tambang itu di bawah 5.000 hektar. Di bawah 5.000 hektar? Iya. Tambang apa saja? Tambang apa saja? Terkait dengan mineral ya? Iya, mineral, logam, semua Pak. Karena kewenangan pengelolaan pertambangan ada di pemerintah Aceh. Mungkin berbeda dengan provinsi lain. Provinsi lain tidak ada kewenangannya, semua di pusat.
Dan hari ini juga berbeda sistem pemberian izin antara Aceh dengan pusat. Kalau pusat itu kan dia mau 1 hektar, mau 10 hektar itu tetap dengan pelelangan. Oke. Sedangkan di Aceh karena kanun kita mengatur itu dengan permohonan sampai dengan 5.000 hektar maksimal itu tetap dengan permohonan. Jadi perizinan pertambangan ke Aceh itu melalui permohonan, tidak melalui pelelangan. Iya. Oke, Bang, kembali kepada tema diskusi kita hari ini. Ini kan kita sangat menyoroti, Bang, terkait dengan tambang-tambang ilegal ini. Siap. Karena memang kenapa kita menyoroti ini? Yang pertama kita concern untuk menulis ini, yang kemudian kita pernah turun ke lapangan untuk melihat bagaimana sih aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, terutama itu yang marak di daerah Pidi dan di Nagan Raya itu marak sekali, Bang. Dan itu luar biasa aktivitas ekonomi di atas itu. Dan Aceh kita nggak ada apa-apa gitu. Pemerintahnya nggak ada apa-apa. Kemudian di satu sisi dampak lingkungannya yang di pencemaran lingkungannya kan sangat luar biasa gitu. Makanya kalau hari ini pemerintah nggak punya strategi yang tepat, strategi yang terarah, bagaimana kemudian untuk menertibkan yang ilegal ini menjadi legal gitu. Nah, kalau Dinas SDM sendiri punya strateginya apa yang sudah disiapkan ini? Ya, kalau yang sudah disiapkan kita juga ada, Pak. Jadi hari ini posisi kita juga dengan semangat Gubernur Muzakir Manaf, juga kita konsisten. Kita saat sekarang melakukan evaluasi terhadap kegiatan kita penambangan, ya, terutama yang legal. Kedua, kita juga mendorong bahwa yang ilegal ini untuk kita jadikan legalitas. Ya, itu semangat dari Pak Gubernur juga. Dan kita juga sebenarnya kita sudah mengajukan kanun pertambangan. Memang hari ini belum sempat dibahas mungkin, Pak. Tapi kita sudah masuk ke dalam proleg dari PRA untuk 5 tahun akan datang, dan mudah-mudahan karena di situ juga kita banyak melakukan strategi agar pertambangan di Aceh ini dapat legalitasnya, dapat berjalan sesuai yang kita harapkan, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, juga udah ujungnya dapat pendapatan daerah yang dari sumber pertambangan dan energi. Jadi itu semangatnya itu terus kita bangun, Pak. Jadi hari ini pun cuman tahun ini kita sama-sama kita tahu bahwa efisiensi anggarannya juga membuat kita agak kurang bisa ke lapangan. Sebenarnya kita selalu melalui bidang minerba itu sering kita lakukan kerja di lapangan juga, Pak, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tambang-tambang yang kita dapatkan informasi bahwa di sini ada tambang ilegal segala macam, Pak. Karena kalau tidak ada laporan juga kita kesulitan, Pak, ya, kita sama-sama tahu dalam banyak kepentingan dalam tambang ini. Tapi pemerintah juga terus konsisten. Banyak backing, bukan banyak kepentingan. Itu kita nggak tahu apa banyak backing. Tapi terus kita mendorong agar tambang ini dapat legalitasnya, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau semangat Pak Muzakir Manaf kan, beliau malah belum menyampaikan bahwa kalau memang tata ruang yang perlu dirubah demi masyarakat. Tapi Abang pernah didatangi nggak oleh pelaku tambang ilegal? Pak, tolonglah punya saya diamankan, ada setoran. Gitu. Kalau saya alhamdulillah ya? sampai ada di ya, maksudnya kalau pernah bagi saya sikir gitu. Oke, terus kita. Bang, oke, mungkin yang terakhir nih, Bang. Kalau memang dua hal ini bisa diselesaikan, sumur rakyat bisa dilegalisasi, tambang ilegal bisa dilegalisasi. Ini kontribusinya terhadap perekonomian Aceh seperti apa? Pronoksa atau prokesting lah yang pernah dilakukan. Kalau ini dapat itu legalitas, dan emang ini yang selalu kita inginkan, kita berharap di sini, apalagi kami di sektor di Dinas SDM itu ya salah satu tupoksi tugas berat kami besar itu. Kita yakin bahwa terutama juga di masyarakatnya dalam berusaha jika dia nyaman, pendapatannya dia jelas, ya, dan kontribusi
kontribusi di lapangan, kehidupan masyarakat juga akan terasa lebih nyaman karena dengan perputaran ekonomi mereka di sana lebih banyak dan legalitasnya sudah jelas, kan mereka semua bisa beraktivitas dengan baik dan pastinya daerah-daerah itu kan akan berkembang. Itu kontribusi. Kemudian dengan adanya tambang-tambang ini bisa legalitasnya saya dapat, kesempatan kerja ke masyarakat kan lebih terbuka karena bisa diatur lebih luas, lebih bagus. Kesempatan di masyarakat di daerah tersebut, terutama yang di lokasi-lokasi tambang, karena legalitasnya jelas, kan bisa diatur masyarakat. Kesempatan bekerja juga lebih besar. Karena hari ini kan orang misalnya kalau tambang ilegalnya kucing-kucingan ya. Siapa yang berani. Tapi kalau memang itu jadi legal, nggak ada istilah berani nggak berani. Semua bersih yang kita lihat nggak ada kucing-kucingan nih, Bang, terang beneran. Ada masyarakat yang takut gitu, Bang. Ya. Tapi kalau ini terbuka ke legalitas kan? Iya, setuju. Legalitas semua masyarakat Nggak perlu takut lagi berusaha. Nggak perlu lagi ada backing. karena sudah dilindungi dengan hukum, peraturan, dan regulasi yang ada kan. Dan kita berharap karena terus terang aja hari ini kita tahu masyarakat kita, apalagi di daerah-daerah kampung pedalaman, mereka kan kesulitan dalam mencari nafkah. Sepakat. Ya kan? Kita melihat hari ini potensi yang ada itu salah satu di tambang. Untuk menggairahkan, untuk memberi kesempatan masyarakat adanya di tambang, Bang. Tambang ini kan bukan kita bilang dia lebih instan dapat, daya ungkit ekonominya lebih cepat. Karena instan dapat, karena dia lebih cepat bisa berusaha. Betul. Dengan usaha dia pasti dapat daya ungkit ekonomi seperti tadi. Begitu dia dapat hasil langsung dia bisa dapatkan rezeki kan gitu. Tapi kalau misalnya di sisi pertumbuhan itu lama butuh proses dulu semua. Dengan ini bisa berjalan, kita berharap masyarakat juga pemerintah juga jadi ringan terhadap penyediaan lapangan kerja. Ya, dan ini sesuai dengan semangat Gubernur Aceh Iya. Beliau Pak Gubernur juga menyampaikan apalagi terhadap tambang-tambang yang kan sekarang hari ini investor yang ingin masuk Aceh sangat luar biasa, Pak. Walau memang kita juga harus menyeleksi mereka benar-benar mau ada kegiatan atau hanya sekedar datang ke kita. Pak Gubernur sudah menyampaikan libatkan masyarakat setempat. Ya, perhatikan mereka, utamakan mereka untuk bisa bekerja di situ. Lalu Pak Gubernur sampaikan seperti itu, beberapa kesempatan beliau sering sampaikan itu. Jadi masyarakat di sekitar itu harus diperhatikan. Perusahaan juga harus berkomitmen untuk merekrut mereka, utamakan tenaga kerja setempat, mereka membangun daerah mereka, baikkah apakah dengan dana CSR-nya atau dari keuntungan mereka. Jadi daerah tambang itu kita tidak mau kita kan tidak mau terulang lagi sejarah atau pengalaman yang pernah kita dapatkan gitu. Ya. Begitu selesai tambang, selesailah daerah itu. Itu kan nggak kita harapkan itu. Dan Pak Gubernur sampaikan itu bahwa itu bisa berkembang daerah itu, masyarakatnya bisa ke taraf hidup lebih baik. Itu yang disampaikan. Sampai tambang justru menjadi kutukan. Iya. Ada filmnya tuh, apa saya lupa, Hughes apa gitu. Nah, mungkin yang terakhir, apa pesan yang ingin Abang sampaikan ini terhadap para warga penambang emas ilegal nih yang banyak sekali ini jumlahnya ribuan ya, Bang? Iya, kita sampaikan pada masyarakat bahwa ya gimana ya, Bang? Sebenarnya kita juga dilema ya, di samping masyarakat tadi ini tambang ilegal, mereka juga butuh cari makan. Ya, hati kita juga kadang-kadang cuman ya kita berharap masyarakat agar ya kalau memang ada tambang-tambang mungkin mereka juga bisa sampaikan ke kita ya. Untuk diurus izinnya secara resmi. Diurus izinnya. Jadi kita itu bisa ya? Kalau dia tidak berada dalam wilayah hutan lindung bisa, Bang. Jadi masyarakat bisa mengurus bisa, izin. Kita bantu. Mungkin dia bentuk koperasi, kita bantu. Karena mengurus izin menurut saya secara pribadi kita nggak pernah nggak pernah menghambat ya. Nggak pernah mempersulit ya. Ya, nggak pernah mempersulit. Hari ini apapun yang masuk meja saya nggak pernah ada terhenti. Tekan semua. Kita jalan sesuai dengan prosedur, kelengkapan administrasi dia udah lengkap, kita jalan. Jadi kita berharap juga masyarakat seperti itu. Kalau memang ada lokasi-lokasi yang ini
mereka menyampaikan atau mengurus izin kalau memang itu ada wilayah di luar hutan lindung. Karena dalam hutan lindung kita bicara lagi dengan tata ruang, dengan AMDAL segala macam, dengan ya bang ya, kita karena secara aturan dalam hutan lindung kan tidak boleh kita keluarkan izin kecuali izin bawah tanah. Kalau izin bawah tanah kan nggak mungkin lakukan masyarakat. Karena izin bawah tanah itu membutuhkan biaya besar. Betul. Sedangkan masyarakat kan butuh teknologi. Iya. Itu. Jadi kalau memang ada hal-hal misalnya ada masyarakat juga menemukan tambang-tambang ilegal ya mungkin laporkan ke kita, laporkan ke beda pihak yang berwenang ya bang, agar itu semua bisa tertib dan itu juga bisa tersimpan untuk mereka. Insya Allah kalau semua tambang itu bisa dilegalkan, kan mereka juga punya kesempatan yang lebih baik. Betul. Artinya kalau bisa bekerja dengan legal, ngapain yang ilegal? Gitu. Jadi orang bilang kadang sulit ngurus izin. Sebenarnya nggak sulit, ya. Cuma prosedur legalitas tadi, bupati, wali kota juga harus ngeluarin rekom-rekom kita di sini kita jalan, ya. Dan nggak terbutuh waktu lama, apalagi untuk tambang-tambang yang ya kan nggak terlalu luas mereka lakukan tambang kecil-kecil berapa hektar palingnya. Padahal kalau mereka melakukan usaha secara ilegal itu kan haram. Kemudian dibawa pulang nggak berkah. Karena kalau dia izin pemerintah, izin pemerintah kan jadi berkah. Dan kita semangat kita juga hari ini Pak Endro kepada investor yang berminat, kita saya sampaikan juga ke mereka bahwa diajak masyarakat juga kalau memang ada nanti kerjasamanya dengan masyarakat, mungkin ada bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam penambangan itu ya beri kesempatan masyarakat. Itu kita sampaikan juga. Ya Pak Gubernur juga sampaikan itu, maka kami juga menyampaikan hal seperti itu juga. Jadi kita dorong sekarang tambang ilegal, tambang legal ini juga mengikut sertakan masyarakat. Bukan hanya sebagai tenaga kerja mereka, tapi juga sebagai penambang dalam lokasi mereka. Nanti hasilnya dia bisa dia jual oleh perusahaan tadi. Kita coba mendorong ke arah sana juga, karena sekarang ini kan banyak juga tambang-tambang rakyat itu yang berada dalam wilayah UP orang. Jadi kita juga akan masuk ke dalam situ. Itu semangat yang akan terus kita bangun. Insya Allah kalau ini jalan, karena ini bukan khayalan ya, bukan ilustrasi, bukan khayalan, tapi ini kita ingin bahwa ini ada suatu kepastian, ada suatu perubahan, ada suatu manfaat yang diterima oleh masyarakat, terutama juga daerah. Ujungnya kan kembali juga pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Itu Pak, yang mungkin sama-sama kita dorong, sama-sama kita dukung, sama-sama kita berdoa. Ya, pemerintah kita juga bisa berjalan. Apalagi hari ini dengan pemerintah Pak Mudzakir Manaf, atau Fadlullah ya, dengan mungkin ya dengan hubungan Jakarta yang sangat baik, ini semua bisa berjalan dengan cepat dan baik. Karena pemerintah hari ini punya semangat ya. Punya semangat dan punya jalur yang ya. Karena hari ini kita juga melihat bahwa pemerintah Aceh tinggal satu, mungkin yang teristimewa di mata Presiden Prabowo ya. Dengan semangat itu juga memudahkan kita dalam melakukan rencana-rencana atau legalitas seperti tadi. Dukungan pusat juga untuk pemerintahan Mudzakir Manaf juga sangat kuat. Mungkin itu. Siap. Baik Bang Taufik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.